Kali ini saya akan mempraktekkan untuk cara ataupun tutorial menggunakan Canva. Jadi untuk pengenalan Canva kali ini nantinya akan kita bawakan pada kegiatan PPM di sekolah di Gunung Kidul. Pertama nanti akan kita perkenalkan dulu tentang Canva, kemudian fitur apa saja yang bisa digunakan. Jadi di sini nanti sudah tersedia template, ada dokumen, ada whiteboard, ada presentation, sosial media, video, print produk, dan juga website. Yang pertama, ketika kita akan melakukan ataupun membuat proyek baru, nanti kita langsung ke create a design. Kemudian kita akan mencoba yang pertama kali adalah membuat untuk postingan di Instagram. Jadi nanti langsung kita pilih Instagram post yang bentuknya square atau yang mau bentuknya portrait. Untuk contohnya, misal yang kita gunakan sewaktu kegiatan fun chemistry seperti ini. Jadi untuk tampilan ini saya memilih template yaitu pada tampilan untuk postingan di Instagram yang bentuknya square. Jadi nanti sebenarnya kita sudah punya template-nya, kemudian kita tinggal melakukan editing dan perubahan yang kita butuhkan. Kita mulai saja dari yang pertama untuk postingan Instagram kita buat yang bentuk square. Ini seperti kita lihat di sini juga search Instagram post template. Jadi kita awali dari yang pertama, setiap kali akan membuat proyek baru, berarti kita pilih create a design, kemudian kita mau Instagram post yang bentuknya square. Kita pilih itu, selanjutnya kita sesuaikan dengan kebutuhan, misalnya untuk Fun Chemistry D, itu saya mengambilnya dari template yang ini, atau barangkali template yang lain, misalnya untuk ini, kita bisa lakukan editing saja di sini. Misalnya Sekolah Penggerak Indonesia Hebat. Jadi tinggal kita ubah-ubah saja tulisan-tulisannya sesuaikan dengan yang ingin kita sampaikan. Misal kita tuliskan program PPM, Departemen Pendidikan Kimia, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian 2023. Karena kita di sini UNY, kemudian kita harus menampilkan untuk logo UNY kita tempelkan di sini. Kebetulan saya sudah beberapa kali menggunakan logo UNY sehingga itu sudah tersimpan di upload. Atau jika belum atau kita mau mencari gambar dari luar, maka kita bisa lakukan itu dengan mencarinya di mesin pencarian, kemudian misal kita cari logo UNY, kemudian untuk gambar yang kita masukkan, utamakan untuk yang bentuknya adalah PNG atau yang tidak memiliki latar belakang, sehingga kita pilih yang belakangnya kotak-kotak seperti ini biasanya. Oke, untuk yang PNG sepertinya adanya ini. Tidak apa-apa, nanti bisa kita crop sehingga tidak ada tulisan yang vektor di bawah ini. Kemudian kita download, klik kanan,
save image, lalu misal seperti ini, kemudian kita upload ke Canva-nya. Jadi kita kembali ke tempat bekerja kita, kemudian di bagian upload ini kita upload file, lalu logo UNY kita upload juga. Oke, sambil menunggu prosesnya hingga ini selesai. Nah, untuk logonya sudah terupload, lalu tinggal kita klik. Ternyata ini bukan PNG ya, jadi di belakangnya masih tetap ada backgroundnya. Oke, kita dapat ini, kita coba pakai, apakah ini bisa? Kita upload kembali. Oke, sepertinya ini juga sebenarnya JPEG ya, jadi langsung saja saya pakai logo UNY yang sudah tersimpan di Canva ini. Jadi ini misalnya. Jadi misal demikian, kemudian kita mau menggunakan logo yang lain misalnya, biasanya kita juga ada logo kurikulum Merdeka, begitu ya. Oke, atau saya akan mengambil dari pekerjaan yang saya punya. Jadi kita juga bisa melakukan kopas dari uh, proyek yang pernah kita buat. Jadi misal saya mau mengambil dari di sini virtual background, kita copy saja untuk ini, lalu kita kembali ke sekolah penggerak, lalu paste. Nah, ukurannya kecil, kita sesuaikan, bisa kita perbesar, lalu kita tempelkan di sebelah sini. Ya. Jika ini sudah selesai, kemudian kita bisa download dengan klik share, kemudian download di bagian sini. Apakah kita mau pakai MP4 video atau kita mau PNG? Boleh misalnya kita pakai yang MP4 video, berarti ini sebenarnya ada animasi geraknya. Kita download. Oke, ini hasil downloadannya. Kita akan coba putar. Jadi seperti ini. Nanti kita bisa langsung posting di Instagram dan lain sebagainya. Oke, itu adalah untuk postingan di Instagram.
Dan beberapa kali untuk kegiatan PPM, saya juga menggunakan Canva ini sebagai bagian dari promosi di Instagramnya. Selain dari tadi yang fun chemistry, kemudian misalnya ini ketika PPM Nugget Ampas Tahu, jadi kita bisa upload di sini, kemudian kita berikan eh, identitas sebagai tim PPM dan lain sebagainya. Itu penggunaan Canva yang pertama, yaitu untuk postingan di Instagram. Kemudian yang berikutnya, kita misal akan membuat pertemuan Zoom. Kemudian kita diminta untuk membuat virtual background-nya. Caranya sama persis dengan yang kita lakukan tadi. Jadi ini adalah contoh virtual background Zoom. Kemudian beberapa yang pernah saya buat juga, misalnya ini, seperti ini. Jadi nanti sama kita ke home, kita sebenarnya bisa duplikat saja dari yang sudah pernah kita buat. Jadi ini bisa diduplikat, diklik titik tiga ini, lalu make a copy. Atau kita mau membuat dari baru, berarti kita ke create a design, kemudian kita bisa eh, ketikkan zoom virtual background misalnya. Nah, nanti di sana ukurannya juga sudah menyesuaikan. Sehingga tadi misalnya yang saya pakai adalah tampilan yang ini, digital marketing, dan lain sebagainya. Ini semuanya bisa kita hapus saja. Misalnya kita tidak membutuhkan itu, lalu kita tuliskan yang kita inginkan. Kita pakai ini aja ya untuk menuliskannya. Misal kita mau pertemuan PPM-nya dengan Zoom meeting. Berarti kita tuliskan di sini tadi sekolah penggerak Indonesia hebat. Nah, ini kita sesuaikan untuk ukurannya dan lain sebagainya. Kemudian misal ini justify-nya. Kemudian yang ini misal kita ganti menjadi tim PPM Departemen Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti ini. Lalu kita tadi sudah punya logo, langsung Ctrl V saja. Nah, ini logonya. Kemudian kita misalnya ini mau ratanya rata kanan, lalu akan tempelkan di sini. Kita berikan tahun 2023. Ya, seperti ini. Agar lebih cantik, kita berikan garis pemisah antara logo dengan itu. Kita caranya tinggal ke elemen, jadi semua yang kita butuhkan ada di sini. Kita butuh line, kita ambil garis, lalu kita putar. Oke, seharusnya 90 derajat. Ya. Oke, 90 derajat. Lalu kita pendekkan sesuai dengan kebutuhan. Letakkan di sini. Nah, kita melihat barangkali ini terlalu gelap dan lain sebagainya. Kita punya pilihan di sebelah kanan itu untuk mengganti temanya. Jadi misal desain, lalu ini temanya Poppins, kita bisa klik-klik sehingga warna-warna ini akan berubah. Misal ini yang akan kita pakai yang
yang ini. Tetapi kita ingin melakukan penyesuaian yang di sini agar lebih terlihat. Jadi kita ganti warnanya itu juga bisa secara manual. Di sini diganti misal putih. Tulisannya juga warnanya bisa kita ubah ini color text. Oke, ini berarti sudah jadi. Kemudian seperti tadi yang kita lakukan, kita akan download. Berarti kita share, lalu download PNG, download. Ya, kemudian hasil yang kita peroleh adalah seperti ini. Siap untuk digunakan sebagai virtual background untuk Zoom meeting. Baik, itu tadi kita sudah membuat tampilan Instagram, kemudian untuk virtual background. Kemudian untuk yang lain, kita juga sebenarnya bisa membuat sampul buku. Sampul buku misalnya seperti ini. Nanti bisa disesuaikan ukurannya begitu. Yang ini untuk sampul depan belakang. Nanti caranya berarti kita pilih book cover. Jadi create a design, kemudian di sini book cover. Nah, tadi template yang saya pakai adalah yang ini. Tinggal seperti tadi kita hapus-hapus begitu. Misal ini buku, kemudian panduan, pengertian PPM gitu aja ya. PPM 2023. Hmm, ini oke. Kita tidak butuh ini, jadi tinggal delete saja. Nah, ini. Lalu ini misal keterangannya. Misal seperti itu. Lalu kita juga butuh untuk mengganti eh, gambar ini. Berarti kita masuk ke elemen, kita bisa cari lewat elemen. Misalnya karena ini tentang Canva, berarti bahan ajar begitu ya. Kita ketik bahan ajar sekolah dasar. Di sini asetnya premium, jadi saya tidak bisa menggunakan. Ini ada pilihan all grafik foto, misal kita ganti foto, foto-fotonya juga premium. Sebenarnya kalau untuk Bapak Ibu guru nantinya bisa mengakses yang pro ini karena Bapak Ibu guru memiliki akun Canva Premium gratis.
Baik, karena aset-asetnya ini premium, kita bisa mencari melalui Google seperti tadi, kemudian kita upload, atau kita bisa ke apps ini, kita klik apps. Di sini ada fitur Magic. Jadi kita ketikkan di sini, misalnya hmm, sekolah dasar dengan lapangan dan tiang bendera. Jadi ini adalah fitur AI dari Canva yang nantinya bisa memberikan kita gambar sesuai dengan perintah yang kita ketikkan. Jadi describe the image you want and will create it for you. Lalu create your image. Kita tunggu. Gambarnya tidak terlalu representatif ya, karena di sini benderanya juga bendera Amerika. Misal kita cari gambar SD, gambar. Oke, misalnya kita pakai ini, kita download gambarnya. Jadi seperti tadi, nanti tinggal kita klik bagian upload, lalu upload filenya. Setelah itu kita pilih tadi sekolah dasar, tunggu proses uploadnya selesai, kita drag. Ya. Kita bisa posisikan sesuai keinginan dengan klik dua kali, lalu kita geser-geser. Klik dua kali, geser. Oke, ini sudah agak lelah. Kalau kita mau grouping, kita klik shift juga. Jadi shift sambil kita pilih yang mau kita grouping bersama. Misalnya seperti ini kita kecilkan ukuran. Di panduan pengembangan bahan ajar menggunakan bantuan Canva. Ya, seperti ini. Nanti kalau sudah jadi seperti tadi, tinggal share, kemudian download, kemudian misalnya PDF atau karena ini buku, jadi disarankan PDF, tetapi bisa juga dengan PNG atau JPEG. Nanti kita bisa kopaskan ke eh, naskah buku kita. Ini bisa kita ubah untuk judulnya dan lain sebagainya. Dan ini secara otomatis akan tersimpan di cloud ya. Jadi kalaupun misalnya kita boleh lebih amannya boleh klik save, tetapi sebenarnya ini akan secara otomatis save di cloud. Jadi kita tidak perlu save kembali. Itu tadi kita berarti sudah menyelesaikan ada tiga untuk postingan di Instagram, kemudian virtual background, kemudian untuk buku. Yang selanjutnya eh, yaitu untuk pembuatan video. Untuk pembuatan video ini saya sudah eh, memberikan contohnya yaitu ini. Oke, nanti tampilannya kira-kira akan demikian.
Ini adalah contoh videonya yang sudah saya buat untuk uji coba. Halo kawan, hari ini kita akan belajar membuat video dengan Canva. Yuk kita simak. Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata-kata perkotaan? Apakah gedung-gedung yang tinggi? Atau kemacetan lalu lintas? Atau hiruk-pikuk warganya? Lalu, apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata pedesaan? Suasana alam yang indah, suasana yang tenang, atau udara sejuk yang bisa dihirup dengan nyaman? Ya, belajar memang kadang melelahkan. Banyak PR yang harus dikerjakan, belum lagi untuk persiapan ujian. Jangan menyerah, ingat selalu pesan orang tua, belajar dengan giat dan hormati guru. Doa baik orang tua dan guru akan selalu mengiringimu. Boleh lelah, tapi jangan menyerah dan raih cita-cita tertinggimu. Terima kasih dan sampai jumpa di konten pembelajaran lainnya. Baik, ini contoh begitu ya. Kita ke home. Secara singkat, berarti untuk video kita langsung pilih video di sini atau create a design sama. Misal video juga video yang mana gitu. Apakah TikTok video, Instagram Reel, YouTube video, YouTube video ad, dan lain sebagainya. Kita dari kosong saja misalnya. Sebenarnya di sini juga sudah diberikan beberapa contoh video template yang bisa digunakan. Misalnya kita pakai ini. Hmm, Baik, kita ganti misal ini hmm, PPN 2023. Tadi kita tagline-nya sekolah penggerak Indonesia hebat. Ini seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi page. Tadi saya membuatnya secara manual. Jadi misalnya saya mencari gambar yang kemudian saya upload begitu. Yang pertama ada gambar kelas. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Ini sebagai background. Lalu ada gambar siswa. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa kita cari di elemen. Kalau di elemen tidak ada, kita baru mencari di Google, kemudian kita upload di sini. Atau kita menggunakan bantuan AI di sini, generate your own misalnya. Oke, saya akan mencari misal siswa SMA. Nah, itu tadi di sini saya menemukan di sini kita hanya bisa pakai yang gratis. Saya tidak pakai yang cowok karena akan didubbing sehingga saya mencari yang murid wanita. Hampir keseluruhannya memang berbayar. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, seharusnya untuk Bapak Ibu guru jika sudah mendaftarkan di Canva akan mendapatkan akun premium gratis. Hmm, kita cari dari yang di sini. Klik saja, kemudian Indonesian High School Student itu hanya tadi saya menemukan gambar yang mbak-mbak itu di mana ya? Ah, wanita.
Masih sama, masih pro ya. Hmm, tadi saya beruntung menemukan di mana? Oke, karena saya tidak menemukan, barangkali saya akan menggunakan yang tadi. Saya bisa menggunakan yang sudah dipakai. Jadi seperti tadi, caranya adalah dengan kopas langsung. Ini tadi, ini saya copy. Coba kalau siswi, betul lah. Baik, tidak ada. Kita kopas saja ya. Ini sudah masuk. Kemudian kita akan memberikan kotak dialog. Jadi namanya adalah Kelot Speech Bubble. Kita pakai yang komik bubble. Lalu pilih bebas yang mana. Misal pilih yang ini. Kita bisa ganti warnanya di sini. Kita tadi mau pakainya warna orange. Lalu kita mau flip karena harusnya di sini yang berbicara. Sehingga diaktifkan lalu flip horizontal. Kita paskan, bisa kita seperti ini. Lalu kita berikan teks, berarti kita ambil di teks. Lalu add text box. Eh, kalau untuk komik biasanya kita pakai sugar. Sugarnya yang thin. Nah, ini akan lebih seperti komik. Jadi, halo, Bapak, Ibu, peserta rejection yang kami hormati. Kali ini kita akan mempelajari cara membuat video dengan Canva. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Kita bisa kecilkan, lalu kita masukkan ke kotak dialognya. Seperti ini. Lalu untuk eh,
bagian dialog, kita akan berikan animasi seakan-akan dia diketik satu persatu hurufnya. Jadi kita aktifkan seperti ini, lalu animate, lalu kita pilih yang writing. Writingnya saat masuk. Lalu oke. Baik, kita akan coba hanya untuk dua ini. Kita punya dua slide. Kemudian karena ini video, kita akan berikan background suara. Jadi caranya adalah dengan upload, lalu record yourself, lalu allow ini seperti ini. Kita matikan kameranya. Baik, kita akan record mulai dari sekarang. Tinggal klik recordnya. Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Di sini upload, lalu record yourself. Kita matikan kamera. Kita mulai recordnya. Tadi kita matikan kamera, lalu kita klik record di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan PPM 2023 dengan tagline Sekolah Penggerak Indonesia Hebat. Kalau sudah selesai, kita klik down, kemudian and exit. Kita tunggu sampai dia terupload. Pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan. Oke, kita coba putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan PPM. Suaranya sepertinya tidak terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan PPM 2023 dengan tagline Sekolah Penggerak Indonesia Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya suaranya tidak terdengar, jadi saya akan melakukan record kembali yang tadi kita delete. Baik, caranya nanti tinggal seperti tadi, berarti upload lalu record your. Matikan kamera, lalu record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan PPM 2023. Pada kali ini, oke. Memang, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan PPM tahun 2023 dengan tagline kita yaitu Sekolah Penggerak Indonesia Hebat. Oke, kemudian save and exit.
Semoga suaranya terdengar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan PPM tahun 2023 dengan tagline kita yaitu Sekolah Penggerak Indonesia Hebat. Ya, karena saya juga sekaligus record di Zoom, barangkali menjadi agak sedikit trouble. Tidak apa-apa, kita lanjutkan untuk memberikan suara pengantar pada slide yang kedua. Jadi seperti tadi, record yourself. Halo Bapak Ibu peserta PPM yang kami hormati. Hari ini kita akan mempelajari cara membuat video dengan Canva. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Nah, itu contohnya. Ya, kemudian kita akan berikan logo UNY misalnya. Jadi tinggal kita kopas saja dari yang sudah ada. Atau misal kita kopas dari yang ini. Kita kopas ke videonya. Oke, di halaman pertama. Seperti ini. Lalu ini terlihat, kita tidak ingin ini terlihat, jadi kita ubah posisinya bukan di depan seperti biasa. Kita melakukan pengaturan layer, jadi di layernya ini kita taruh paling belakang. Oke, tidak bisa. Berarti kita sembunyikan di belakang yang lain. Nah, seperti ini. Ini tidak akan terlihat. Lalu sama untuk gambar yang ini juga kita posisikan di bawah. Nah, tidak akan terlihat. Nah, kita sudah selesai. Kita tinggal akan memberikan background suara agar tidak terlalu monoton. Jadi kita berikan misal pakai yang ukulele, yang happy. Banyak yang pro. Kita pakai ini, tinggal di drag. Nah, seperti ini. Kita harus drag ke bawah sini. Jadi kita drag. Nah, oke. Kita mulai dari awal masuk, tetapi kita ingin waktu awal masuk itu tidak langsung keras, sehingga kita fade in. Lalu waktu keluar juga
perlahan memudar, fade out. Lalu volumenya kita ingin tidak terlalu besar, sehingga kita klik kanan, lalu adjust volumenya kita turunkan. Oke, ini sudah jadi. Sepertinya suara saya tadi tidak terekam dengan baik karena double dengan merekam ini layar. Lalu kalau sudah selesai tinggal kita download sebagai MP4 dua halamannya sekaligus kita lakukan download. Sambil menunggu proses downloadnya selesai, yang terakhir saya ingin memperkenalkan assembler yang bisa ditempelkan ke Canva. Jadi assembler itu adalah tampilan tiga dimensi yang bisa memberikan tambahan konten pada presentasi yang kita buat. Jadi misalnya saya akan mm, menambahkan atau di eh, blank dokumen saja presentasi. Baik, kita ke assembler. Untuk assembler ini berarti nanti kita sign up dulu. Assemblerwork.com. Misal kita tuliskan teks dulu, kita mau hmm, ini adalah hmm, menu atau apa nanti kita akan mencari 3D apa yang kita punya di assembler. Jadi kita masuk ke studio.assemblerworld.com, lalu kita klik yang di sini. Oh ya, untuk assembler akan lebih baik kita menggunakan Safari. Ini saya lebih baik menggunakan Chrome. Jadi saya akan mengganti menggunakan Google Chrome. Oke, lalu sign in register. Eh, harus login atau register, saya tidak tahu. Atau kita langsung saja create tiga dimensi, create from scratch. Ya, ternyata harus login dulu. Kita sign in. Create AR project, create from scratch.
Oh, masih harus mengisi. Nah, kemudian kita klik 3 dimensi. Kita cari yang free, karena yang di sini pro dan lain sebagainya. Ini kimia-kimia free, jadi jika Bapak Ibu mau menggunakan 3 dimensi untuk alkane, alkana, alkin, itu juga bisa. Misal kita pakai kata kunci, bisakah? Hmm, oke, animalnya ini sepertinya tokoh ya. Ini animal juga. Misal kita butterfly, nah ini kecil, kita ingin perbesar, berarti ini move untuk memindahkan, kalau move ke atas, ke bawah. Kemudian rotate berarti untuk memutar, scale berarti untuk memperbesar, memperkecil. Kita ingin lebih besar, kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilannya 3 dimensi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat ini eh, dari atas, dari bawah, dan lain sebagainya. Kita sudah selesai seperti ini. Kita sembunyikan saja hide thumbnailnya. Lalu kita publish capture. Kita namakan ini butterfly, flying butterfly. Kategorinya animal, capture, next. Kemudian publish, lalu done. Nah, yang harus kita lakukan adalah dengan embed in Canva. Kita copy, lalu step pertama copy in this project URL, lalu step 2 open your Canva, paste it in Canva editor. Jadi kita ke Canva-nya tadi di sini. Ternyata bukan penyu. Nah, kita langsung paste. Oke, Bapak Ibu, hanya ada Ibu. Jadi ini kita ubah tadi ya. Hmm,
butterfly termasuk serangga. Misal begitu. Kita bisa sesuaikan ukurannya. Nah, sebenarnya Canva ini juga sudah dilengkapi dengan AI. Jadi di sini ada Canva Assistant ini semacam chat GPT, tetapi belum terlalu canggih dibandingkan chat GPT. Tentu saja, hmm, misal kita pengen bertanya, what is a butterfly? Butterfly is flying insect typically. Jadi seperti itu. Ini misalnya saja. Hmm, Ini untuk tampilan reviewnya. Oke, ini seharusnya. Nah, dia bisa. Jadi karena ini 3 dimensi, kita bisa memutar-mutarnya sesuka hati. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu yang kiranya nanti akan kita sampaikan untuk eh, guru-guru di Gunung Kidul. Terima kasih.